Saya balik dulu kamera saya ya. Oke, 1, 2, 3, cek 1, 1, 1 ya. Oke. Selamat malam pemirsa Iris TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama ya atau debat lintas agama terutama antara Kristen dengan Islam. Saya sebagai Kristen, saya mengajak ya yang muslim-muslim untuk berdiskusi ataupun berdebat dengan saya seputar iman Kristen dan juga iman Islam. Kenapa Bang kok didebat-debatin? Kan udah beda, kenapa harus diperdebatkan? Karena sudah tahu beda, orang Islam masih saja ngais-ngais dari agama Kristen. Kalau memang kamu tahu beda, kalau memang sudah jelas-jelas tidak ada hubungannya, kenapa orang-orang Islam masih terus-menerus berdusta dengan mengatakan sesungguhnya Muhammad itu dinubuatkan di dalam Injil dan di dalam Taurat. Nah, berarti kamu yang bikin ngajak debat. Ya, kecuali orang-orang Islam sudah bertobat dan tidak lagi berdusta. Ya, tidak lagi mengeluarkan kebohongan-kebohongan dengan mengatakan bahwa Muhammad ada di dalam Injil maupun ada di dalam Taurat. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus maklum ini ya, kenapa ini terjadi seperti itu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kepada para penonton yang baru datang ya. Nah, teman-teman sekalian, ini mohon maaf ini jadwalnya berubah-ubah ya. Biasanya saya hari Minggu tuh libur. Tetapi beberapa hari belakangan ini saya ada banyak liburnya. Ya kan, hari Sabtu kemarin kalau tidak salah saya tidak siaran, ya kan, kemudian hari apanya juga tidak siaran begitu. Pada bolong-bolong. Kenapa gitu? Kok bisa seperti itu? Karena beberapa hari belakangan ini teman-teman saya sibuk dengan banyak urusan begitu. Salah satunya adalah urusan tentang pentransferan ya, perpindahan rumah itu. Jadi kita harus tanda tangan, ini urus ini ke bank segala macam begitu. Bahkan besok hari Senin kita juga harus ke notaris dan lain sebagainya. Karena teman-teman proses pembelian rumah Apologet itu sudah berlangsung. Jadi saya banyak sibuknya seperti itu ya. Itu sedikit info kenapa kok beberapa hari ini tidak siaran seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ya sebelum kita memulai acara kita, sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru ikut gabung, jangan lupa untuk tap-tap layar, share siaran ini, bagikan siaran ini kepada siapa-siapapun yang menurut kalian perlu untuk nonton acara seperti ini ya. Kepada teman, keluarga, dan lain sebagainya. Bagikan kepada mereka supaya mereka menontonnya. Jangan bagikan kepada teman yang tidak peduli dengan diskusi perbandingan agama. Atau misalnya Anda punya teman, hobinya ngadu ayam gitu. Ya jangan dibagi ke mereka tidak akan peduli begitu. Mereka akan mengatakan, Islam, Kristen sama saja. Yang penting ngadu ayam menang. Jangan. Bagikanlah kepada orang yang memang peduli seperti itu. Ya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Di sini nih sudah mulai musim dingin. Ya, sebentar ya, mohon maaf. Jadi agak sedikit-sedikit gimana-gimana gitu ya. Bentar, sedikit, sebentar ya.
kamera saya. Oke, kita beri saja yang mau naik langsung naik saja. Langsung naik saja. Kita kasih naik ada Zaki Tamfan. Oke, Zaki Tamfan. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Zaki Tamfan. Ya, selamat malam Saudara Zaki Tamfan. Zaki. Oke, baiklah ya si Zaki. Kalau memang malu-malu kita taruh di bawah dia ya. Teman-teman sekali lagi, bagi muslim-muslim yang mau naik, mau beradu argumen ya, mau mematahkan argumen saya, mau menunjukkan bahwa Muhammad memang terdapat dalam Injil dan Taurat, silakan. Silakan. Semoga dengan cara demikian nanti Anda sadar bahwasanya memang kalian udah dikerjain. Gimana Bang? Ya dikerjain sama Muhammad, dikerjain sama Al-Quran. Bahwasanya memang tidak pernah ada nama Muhammad itu ditemukan di dalam Injil maupun Taurat. Seperti itu. Jadi halusinasi terbesar yang ada di muka bumi ini yang membuat miliaran orang berhalusinasi itu adalah salah satunya adalah Al-Quran yang menyebutkan, yang mengatakan bahwa di dalam Injil dan Taurat terdapat nubuat begitu tentang akan datangnya nabi yang meneruskan ajaran Yesus, yaitu Muhammad. Nah, itu kebohongan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Kalau tidak percaya, silakan naik. Mari kita beradu argumen. Begitu. Patahkan kebenaran itu. Patahkan statement saya itu. Jangan, lapor polisi orang ini menista. Ya, kerjaan mereka kan seperti itu, teman-teman ya. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Awi Munarwi. Silakan. Ya, silakan Awi Munarwi, silakan nyalakan kamera Anda. Buka kacamata dulu. Awi Munarwi ini teman-teman ya. Nyalakan kamera aja belum. Permintaannya sudah buka kamera buka kacamata dulu. Jadi teman-teman, mereka ini karena tidak bisa berargumen, yang mereka lakukan ini apa? Supaya nanti tangkap orang ini Pak Polisi. Kami kalah debat Pak Polisi. Dikatakan Pak Polisi bahwa Nabi tidak ada namanya dalam Nabi Muhammad dalam Injil. Waduh Pak Polisi, ini mukanya Pak Polisi. Lihat ya. Betul yang saya katakan. Mereka tidak mampu berdebat, tidak mampu. Yang mereka lakukan ini apa sih sekarang? Coba saya pengen mukanya Edis yang jelas nih yang mana? Coba saya pengen ya. Nanti kalau mukanya yang jelas, baru nanti kita pergi ke Mabes Polri. Gini, sebenarnya ya kalau memang kalian betul-betul ya, sebenarnya kan data saya itu kan sudah ada. Kalian kan tinggal minta sama Rudi Iskariot. Kita kasih naik ada Anoms Zulfikar. Oke, Anoms Zulfikar. Anoms Zulfikar. Ya, selamat malam Anoms Zulfikar. Nah, kabur dia. Lari. Terima kasih, Vicky, makasih. Ya, bagaimana hari Minggu, teman-teman? Bagaimana hari Minggu kali ini? Bagaimana gereja kalian? Ya, semakin banyak atau tidak jemaat yang datang ke gereja? Kalau yang datang ke masjid, memang sudah dari dulu sepi.
Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya, Rudi Chandra. Oke, coba kita kasih naik Rudi Chandra. Ya, selamat malam Rudi Chandra. Rudi Chandra. Nah, nih. Kalau tadi minta naik, giliran dinaikkan ngambek. Udah ngambek di pojokan. Kenapa kok ngambek di pojokan? Bang, jangan ngeri-ngeri kali lah Bang Teng. Oke, kita turunkan ya. Kita kasih semangat dulu, semangat. Kita kasih naik ada Dewi Cinta. Dewi Cinta. Ini lawannya Cupatkai nih, Dewa Cinta. Ya, silakan Dewi Cinta, nyalakan kamera Anda. Loh, hilang lagi gimana? Kalau Cupatkai itu kan melewati ribuan kisah cinta. Kalau tadi Dewi Cinta berarti dia mengalami ribuan kisah cinta. Kita kasih naik ada sebentar. Sebentar pelan-pelan ya. Saya lihat dulu. Ini ada 30 orang yang mengajukan permintaan naik. Saya mau lihat dulu dari nama-namanya ini ya. Yang namanya asli, profilnya juga asli. Oke. Coba saya kasih kesempatan lagi kepada Zaki ya. Zaki Tamfan. Kita beri kesempatan satu kali lagi kepada Zaki. Ya, selamat malam saudara Zaki. Zaki? Zaki, jangan ngambek Zaki, jangan ngambek. Kalau misalnya kamu sudah putus asa, sudah tahu bahwa Muhammad dalam kitab-kitab sebelumnya itu nggak pernah ada, bohong itu semua. Jangan malu-malu untuk mengakui itu di depan publik. Jangan malu-malu untuk memberitakan kebenaran tersebut. Baik, si Jaki dia nggak berani, teman-teman kalian sudah melihat ya. Kalian menjadi saksi. Kalian sendiri sudah melihat dan mendengar bagaimana orang-orang Islam yang naik ke sini. Nah, mereka sudah ngambek, diam di pojokan. Oke, kita kasih naik ada Solihin. Ini pasien lama ini, Solihin. Semoga Solihin tidak di tengah jalan, hilang sinyalnya, terus lari. Ya, silakan Solihin, nyalakan kameramu. Solihin, kita ini udah berkali-kali diskusi, kebiasaanmu nanti di tengah jalan sinyalmu hilang. Bang Edis yang suka mutusin dah. Teganya Bang Edis tuh. Memang orang Islam ini. Oh gini, Tuh. Memang sebentar dulu Solihin. Di dalam agama Islam tuh boleh nggak sih bohong, nipu, berdusta di dalam 3 hal? Udah kita bahas langsung Bang Edis. Boleh nggak? Diskusi kita langsung nih. Jangan ke situ dulu, itu kan udah ini. Udah kata Bang Edis kita bahas. Ditanya dulu, saya tanya. Kamu kan bilang kepada saya bahwasanya saya yang memutuskan. Padahal di tengah-tengah jalannya diskusi, kamu itu sering langsung nge-freeze begitu, langsung
langsung macet kamu. Diem. Tiba-tiba hilang. Yang mau saya tanya sama kamu, betul tidak dalam agama Islam itu memang boleh yang namanya berdusta? Misalnya mengelabui musuh. Boleh nggak mengelabui musuh dalam agama Islam? Ya sebenarnya namanya bohong mak tidak dianjurkan Bang Edis. Dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk berbohong. Boleh atau tidak dalam kondisi tertentu berdusta? Ya boleh. Boleh. Ya, makanya tadi saya bilang sama kamu, kamu berdusta. Ya karena ngikutin ajarannya Muhammad. Mana? Ya nggak apa-apa. Boleh saya bertanya ke Bang Edis? Silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Nabi Muhammad kata Bang Edis kan nggak ada di kitab ini ya, kitab apa namanya? Kitab Injil atau Alkitab ya. Muhammad memang tidak pernah ada atau tidak pernah disebutkan di dalam Taurat maupun Injil. Adapun penyebutan-penyebutan tapi secara umum tentang akan datangnya nabi-nabi palsu. Begitu. Itu tidak menyebutkan namanya siapa, namanya Udin, Joko, enggak. Tetapi ciri-ciri nabi-nabi palsu itu disebutkan. Seperti itu. Kalau Nabi Isa Al-Masih ada nggak di kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat, Isa Al-Masih. nubuatan akan datangnya seorang Mesias ada, begitu. Boleh ditunjukkan, Bang Edis? Itu banyak, Bang, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang Islam. Yang dibahas itu nubuatan tentang Muhammad di dalam Taurat maupun Injil. Boleh ditunjukkan nggak satu aja? Ini Anda ini mau mengalihkan tema ini. Yang Anda bahas ini yang mana? Nubuatan tentang Muhammad dalam Taurat dan Injil atau nubuatan tentang Yesus di dalam Taurat maupun Injil? Ya, saya pengen tahu. Tolong tunjukkan satu aja. Katakan Bang Edis kan banyak. Tolong tunjukkan satu di kitab Taurat terdahulu. Kisah Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih. Nubuatan tentang Yesus, bukan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu adanya di dalam Al-Quran. Boleh ditunjukkan Bang Edis? Boleh, baik. Misalnya yang terdapat di dalam kitab Kejadian misalnya, ketika di dalam kitab Kejadian disebutkan tentang akan datangnya dari keturunan Yehuda yang akan memegang tongkat pemerintahan untuk selama-lamanya. Itu satu. Terus kemudian di dalam kitab para nabi-nabi juga tentang akan adanya seorang perawan atau perempuan muda yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu dua. Terus misalnya lagi tentang di dalam kitab nabi-nabi juga, dalam kitab Yeremia, tentang bahwasanya pada waktu itu seluruh manusia yang ada di muka bumi akan berbakti kepada Tuhan dan juga kepada hambaku yang kukasih, yaitu Sang Mesias, dan banyak lagi. Oh, berarti disebutin namanya Bang Edis? Tidak disebutkan namanya, disebutkan bahwasanya akan datang seorang yang akan juga memerintah. Bang Edis dengan Nabi Muhammad. Kalau dalam Al-Quran yang disebut namanya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Jadi memang Bang Edis, kita ini percaya, kata saya sekali lagi ya ke Bang Edis. Oke, baik. Percaya. Yang mana? Coba yang merupakan nubuatan tentang Muhammad dalam Taurat dan Injil. Jadi kan Islam itu tidak percaya betul dengan Alkitab. Oh, kita ini orang Muslim itu betul-betul percaya kepada Taurat, kepada
kepada Injil, Nah, makanya Zabur, coba bahkan tunjukkan kepada satu. Al-Quran. Tunjukkan satu. Apa itu yang ditunjukkan? Tunjukkan bahwasannya klaim Al-Quran itu benar. Yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil tertulis nama Muhammad. Silakan. Berikut Ya ciri-cirinya. sama seperti Iya, di ayat Bang berapa? Edi juga akan datang seorang penolong menghibur, ya gitu kan? Setelah aku kata Nabi, kata Yesus kan? Akan Gitu. datang seorang penolong, seorang penghibur setelahku. Itu kan merujuk kepada Roh Kudus yang Nah, dijanjikan. Bang Edi tahu nggak Roh Kudus itu yang mana? Pernah tahu nggak gitu? Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada waktu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu di agama kami itu dikenal dengan malaikat Jibril. Di Alkitab memang Roh Kudus gitu. Di mana? Memang Di Quran mana bahwa Roh Kudus itu Jibril? enggak, memang ditafsir sih adanya. Oh, tafsir. Pantesan kalian sesat yang nyata. Begini Solihin, biar kita enak diskusi. Kalau kamu bilang Roh Kudus itu adalah Jibril, coba tunjukkan ayat yang berbunyi demikian. Namanya juga Roh Kudus ya, utusan Allah kan? Berarti Muhammad itu Roh Kudus. Ya bukan. Loh, tadi katanya Objek- nubuatan tentang Muhammad, objek. sekarang malah Roh Kudus. Gimana sih? Objek yang bisa objek Allah menitipkan wahyu kepada Jibril ya. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad begitu. Di mana di situ ada Jibril? Enggak, maksudnya susunannya gitu kalau di Islam itu. Oke, gini, kita pecahkan masalah ini ya. Gini, pada waktu itu kan Muhammad ada di Gua Hira, betul? Nah, waktu dia di Gua Hira itu, tiba-tiba ada yang berbicara kepada dia dengan berkata, Iqra, bacalah. Terus Muhammad bilang, saya tidak bisa membaca. Betul? Nah, habis itu dia menggigil, ketakutan, lalu pulanglah dia, sampailah dia di rumah istrinya. Nah, di rumah istrinya, dia masih yang lengkap terus. dong Bang Edi, ceritanya yang lengkap, jangan sekali, kan 3 kali kan diceritainnya. Iya, oke. Pertanyaannya begini, adakah di dalam Gua Hira itu bahwasanya sosok yang menyuruh Muhammad membaca itu berkata bahwa dia adalah Jibril? Ya memang tidak ada, tapi kan Terus siapa yang ngomong kalau itu Jibril? Iya Nabi Muhammad sendiri lah, gitu kan Bang Edi. Oke, mana? Tunjukkan riwayatnya. Saya sudah baca itu, saya sudah baca ratusan kali, di mana di dalam buku-buku sirah tersebut tidak pernah sosok itu mengaku bahwa dia Jibril. Yang bilang itu Jibril adalah Warokah bin Naufal, seorang yang katanya seorang rahib yang buta begitu, ya, tidak bisa melihat. Keponakannya Khadijah. Iya. Oke, adakah di situ sosok itu sendiri mengaku bahwa dia adalah Jibril? Ya memang tidak ada, cuman maksudnya kalau kan, sosok tersebut tidak pernah mengaku Jibril, kenapa di karang-karang itu jadi Jibril? Yang ada Jibrul itu Jibrul. Coba kita jujur dulu, Solihin. Kita pecahkan masalah ini dengan kejujuran saja. Nggak usah modal ngeyel. Contoh. Kamu lagi di sebuah tempat yang gelap di gua. Tiba-tiba ada yang mencekik kamu, menyuruh kamu baca-baca, terus akhirnya kamu kabur kan? Terus sampai di rumah malah dibilang, "Oh, itu wewe gombel." Loh, masa malah orang lain yang lebih tahu, sementara kamu sendiri yang bertemu, kamu tidak tahu itu siapa. Nah, begitu juga dengan peristiwa ketika Muhammad bertahanus di Gua Hira. Sosok itu sendiri tidak memperkenalkan dirinya sebagai Jibril. Malah Muhammad kebingungan itu siapa ya, begitu. Iya, memang kan itu awal turunnya wahyu gitu kan, Bang Idis.
awal turunnya wahyu. Setelah itu kan memang Nabi Muhammad sering menyebutkan Jibril. Tidak, Jibril itu baru Muhammad sebut ketika Muhammad mendengar dari Wahyudi. Justru penyebutan Jibril itu muncul belakangan ketika perjumpaan Muhammad dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya Muhammad gak kenal siapa itu Jibril. Gimana? Bahkan Warokah bin Naufal tidak pernah mengatakan bahwa itu Jibril. Dia mengatakan itu adalah namus. Betul atau tidak? Nah, itu kan di Alkitab. Warokah bin Naufal itu memang dia pendeta Nasrani ketika itu kan. Warokah bin Naufal itu berkata, sosok yang menemui Muhammad di Gua Hira itu, yang menyuruh baca-baca itu adalah namus. Betul atau tidak? Betul. Nah, apa namus itu? Ya, di Islam itu dikenal dengan malaikat Jibril gitu. Dari mana datangnya namus, istilah namus itu? Bahasa apa itu namus itu? Iya kan, itu pada penyebutan pada pendeta-pendeta Nasrani terdahulu pada zamannya Naufal. Oke, di kitab Taurat mana ada penyebutan namus? Intinya itu bohong di semua. Hadis ini loh. Di hadis kita dibawakan namanya hadis kan itu memang dari melalui pelantara ini ya, wahyu gitu. Jadi tidak bisa ditidakkan karena hukum Islam itu Al-Quran dan hadis yang paling kuat gitu. Iya, maksud saya begini loh, gini. Kan Muhammad kan mengklaim bahwasanya dia itu meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Ada nabi-nabi sebelum Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Muhammad mengklaim bahwa ajarannya itu nerusin yang dulu-dulu itu, betul? Iya. Nah, kemudian difitnahlah oleh Muhammad dan para teman-temannya, Warokah bin Naufal dan lain sebagainya, bahwasanya nabi-nabi terdahulu menerima wahyu dari namus. Betul tidak? Betul. Nah, di mana namus itu? Apa itu namus? Bahasa apa itu? Kenapa enggak kucruk? Ini sih, harusnya Muhammad bilang menerima wahyu dari kucruk. Tapi namus apa namus itu? Poin pentingnya itu Bang Edis, Naufal itu menggambarkan bahwasannya jaga itu Nabi Muhammad. Naufal itu tahu bahwasannya dia itu Warokah bin Naufal itu karang-karangannya orang Islam. Pertanyaannya tuh begini, bagaimana jalan ceritanya dia bilang bahwa nabi-nabi terdahulu menerima wahyu dari namus, sementara penyebutan namus tidak pernah ada dalam Taurat, dalam Injil. Bang Edis tahu nggak Warokah bin Naufal itu siapa? Menurut literasi orang-orang Islam, kan? Nih, menurut literasi orang Islam, Warokah bin Naufal itu adalah seorang ahli kitab, pendeta Nasrani. Iya, betul kan? Nah, dia menyebutkan, oh Muhammad, yang menemui kamu di Gua Hira itu adalah namus. Sejak kapan dia dapat wahyu? Namus berarti dia dapat wahyu. Betul enggak? Iya. Apakah dia dapat wahyu sehingga dia tahu bahwa yang menemui Muhammad itu namus? Jangan-jangan yang menemui Muhammad wewe gombel, kita tidak tahu. Gimana Bang Edis, itu tuh sebenarnya nyambung dengan Alkitab yang Bang Edis ikuti. Makanya kata Bang Edis tadi kan, tadi nyebut gini kan Bang Edis kan, di dalam kitab-kitab Al-Quran itu hanya mengikut-ngikut Alkitab kan. Gini. Kata Bang Edis. Bedakan iman dogma dengan kajian-kajian yang bersifat ilmiah dan akademis. Sekarang begini, tidak pernah ada di dalam Taurat maupun Injil kata-kata namus, nggak pernah ada. Sama dengan tidak pernah ada dalam Taurat dan Injil kata kucruk nggak pernah ada. Coba cari dari A sampai Z. Tidak mungkin ada kata kucruk di dalam Al-Quran, di dalam Injil dan Taurat. Nah, celakanya orang Islam kok percaya aja di dalam Injil, dalam Taurat ada namus. Dari mana?
Apa namus itu? Masalahnya apalah arti sebuah nama Bang Edis? Nama itu nggak terlalu penting, tapi risalah-risalah inilah yang perlu kita bahas sebenarnya. Bukan, yang saya heran sama kamu, namus tuh bahasa apa? Kosakata dapat dari Udahlah, mana itu? Karena itu kan kosakata yang disebut oleh pendeta Nasrani terdahulu begitu kan. Itu biarlah mereka, kalau kita di Islam itu yang menyebut namus itu adalah malaikat Jibril. Begitu Bang Edis. Kenapa nggak kucruk saja? Kucruk malaikat ini tuh Jibril Ya kucruk. kalau Bang Edis mau kucruk ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ya, No masa problem, kamu ngarangnya kok nanggung banget, kok namus dari mana namus Iya, datangnya? yang penting Bang Edis senang, nggak apa-apa. Cuman Bang Edis, Oke, saya terus heran lanjutannya begini, nih, Bang Edis. kelanjutannya sedikit Ntar kelanjutannya. dulu saya mau tanya ke Bang Edis gini nih. Sebenarnya Seandainya begini. nih, mau nanya dulu bentar nih. Saya mau nanya dulu Bang Edis. Silakan. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa ya gitu kepada kaum Quraisy, semoga di antara Umar bin Khattab dan Abu Sufyan ada yang masuk Islam gitu kan. Mereka itu kan adalah orang-orang yang keras terhadap Islam begitu kan Bang Idis, betul? Bang Idis tahu nggak ceritanya itu? Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, betul. Betul. Itu kan sangat pengen membunuh Nabi Muhammad begitu kan? Iya, tiba-tiba dia masuk Islam, makanya dia seorang penyusup. Nah, ini udah mulai macet nih. Ini mulai macet nih. Nih, Bukan udah mulai matiin sinyal nih. Nah, saya juga di sini Nih, berdoa udah mulai. gitu. Nih, teman-teman lihat sendiri kan, di tengah Bang perjalanan Edis dia macet. nanti ya menjadi salah satu seperti doa Nabi Muhammad. Tapi yang sangat disayangkan itu gimana jamaah Bang Edis ini kalau Bang Edis masuk Islam? Gini, 13 tahun lamanya saya sudah mempelajari agama Islam. Saya tahu persis apa itu agama Islam. Makanya mustahil saya masuk Islam. Iya, seandainya Bang Edis nanti sadar Bang Edis seandainya sadar nanti tiba-tiba masuk Islam. Harusnya sebaliknya. Bagaimana dengan jamaah yang banyak pengikut Bang Edis? Seharusnya sebaliknya. Bagaimana kalau ustadz-ustadz pada sadar? Udah pura-pura dia sinyalnya macet-macet. Saya nanya, ungkapan Bang Edis gimana? Apakah mau minta maaf gitu kan? Kalau gimana kepada yang di bawah nih pengikut Bang Edis? Itu sesuatu yang mustahil. Mustahil. Makasih Leo, makasih. Jadi intinya begini yang mau saya sampaikan, Solehin. Yang mau saya sampaikan pegang omongan Bang Edis ya. Suatu saat saya berdoa, mudah-mudahan kalau enggak Bang Edis, Bang Rudi lah, siapa aja lah di antara salah kalau satu yang ini. Kalau Rudi Iskariot mungkin. Kalau Rudi Iskariot dia sangat mungkin masuk Islam. Karena apa? Karena sudah ada ciri-ciri tanda-tandanya dia kecewa dengan Kristen. Sudah ada tanda-tanda ciri-cirinya dia pengen masuk Islam. Kalau saya ya tidak. Berarti enggak Bang Edis. Gini, sedikit Solihin. Kita lanjutkan yang tadi dulu. Jangan kamu lari kemana-mana, fokus dulu. Gini, mengenai Warokah bin Naufal, betul atau tidak? Kan kalau secara dikaji secara akademis, sebenarnya inspirasi tentang Muhammad menerima wahyu dari malaikat-malaikat terdahulu, nabi-nabi terdahulu dari Namus, itu kan semua dari Warokah bin Naufal, betul? Nah, betul tidak Muhammad sempat mau bunuh diri karena wahyu berhenti? Bukan bunuh diri, resah begitu. Mau bunuh diri. Muhammad sempat ingin menerjunkan dirinya dari gunung, betul tidak? Resah doang Bang Edis, gelisah. Waduh, ini kalau saya gini, kalau misalnya gini aja. Kalau misalnya saya tunjukkan hadis di mana Muhammad ingin mencoba bunuh diri, kira-kira kamu sanggup nggak untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa saya benar?
Iya, yang saya ketahui memang resah aja Bang Edis, bundar-mandir, naik gunung, turun lagi, naik gunung, Ingin turun meloncat dari lagi gunung, gitu betul kan. nggak? Ingin Kalau loncat dari gunung, betul nggak? kalau memang bagus ada tunjukkan aja. Iya, kalau misalnya saya tunjukkan ada gimana? Apa janjimu kepada saya? Iya. Emang Bang Edis minta sesuatu kepada saya. Emang apa yang saya mampu berikan Saya kepada cuma Bang minta Edis? Hanya gini, saya cuma ucapan-ucapan minta kamu gini, santun aja, saya cuma Bang. minta kamu jujur. Kamu kan sekarang bermunafik ria, bahwasanya oh enggak, dia enggak mencoba bunuh diri. Kalau misalnya saya tunjukin hadisnya dia mau bunuh diri gimana? Ya coba aja tunjukin dulu biar yang lainnya tahu juga Baik, kan. baik, baik, Gitu. baik. Kita tunjukkan ya. Sebentar, saya ambil dulu HP saya. Sebentar. Sebentar ya, 20 detik ya. Yang di bawah, aduh, jangan sampai ya Bang Edis masuk Islam ya. Nasib yang di bawah bagaimana ini? Berdoa aja kalian. Yang di bawah jangan resah, biasa aja. Jangan tiba-tiba mau nyerang saya, gitu kan biasa aja. Gitu Sebuah kan hadis diskusi. Muhammad ingin mencoba bunuh diri. Baik. Mereka masih bermunafik ria ya teman-teman ya. Dengan mengatakan tidak ada, tidak ada. Nih saya tunjukkan ya. Bentar. Bentar ya. Apakah ada hadisnya? Oh ada. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Nih, saya tunjukkan. Ya. Nih, saya balikkan dulu. Bahwasanya Nabi ingin bunuh diri. Baik, ya. Oke. Siap-siap ya, siap-siap. Awas terguncang imanmu. Oke. Kelihatan ya? Solihin? Nah, pura-pura macet kan? Nih, ini. Ya. Langsung. Matikan sinyal. Matikan sinyal. Matikan. Oke, baik. Coba kamu yang baca. Bagus, Coba baca. Bang Edis. Baca. Bang Edis aja Silakan. coba. Saya di sini kurang ini Bang. Aduh. Baik. Bacakan Pak. Diriwayatkan dari Aisyah. Beberapa waktu wahyu terhenti. Maksudnya terputus. Sampai ia Nabi sedih. Dan berkali-kali hendak melompat dari mana? Monas. Betul? Betul tidak? Betul tidak Muhammad sempat mau lompat dari Monas? Betul? Udah, mau saya tanggapin. Makasih Kak Ceki. Terima kasih. Mau saya tanggapin Bang Edis. Oke, saya teruskan dulu. Saya teruskan. Nih. Saya tanggapin ya Bang Edis ya. Nabi sedih dan berkali-kali hendak melompat dari atas gunung. Setiap kali ia hendak melompat dari gunung, Jibril selalu menunjukkan diri sambil berkata, sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasul. Atas dasar ini, kekhawatirannya perlahan hilang dan hatinya menjadi tenang. Namun lagi-lagi wahyu tidak turun padanya. Sekali lagi ia hendak melakukan pekerjaan yang sama, melompat dari atas gunung. Dia mau lompat ke jurang nih ya. Namun saat ia sampai di gunung itu, datanglah Jibril mengatakan hal yang sama, sebagaimana yang pernah ia katakan. Nih, sebenarnya teman-teman, kenapa wahyu tidak turun-turun? Karena Warokah meninggal dunia. Makanya para ahli sudah mengetahui bahwa sesungguhnya wahyu datang dari Warokah bin Naufal. Terima kasih Kak Ceki. Iya. Boleh tunjukkan lagi gak selain itu? Kata Bang Edis kan banyak. Mau ditunjukkan 1000 juga kamu tetap aja begitu. Mau ditunjukkan 1000 macam hadis juga kamu gak akan seperti itu. Itu cuma ada satu. Itu cuma ada satu Bang Edis. Tunjukkan kalau memang ada. Sekarang begini. Coba tunjukkan lagi kalau sebentar, Solihin, gini. Sekarang masuk ke tempatnya Yusuf PI, bilang sama dia, Ustadz Yusuf, kata Edis, katanya Nabi Muhammad sempat mau bunuh diri, lompat dari tenang. Satu doang itu. Kalau misalnya Yusuf PI, sebentar gini. Kalau Yusuf PI tidak mengakui itu, saya yang terjun dari Monas.
Bang Edis tunjukkan satu lagi di hadis yang lain kalau memang Bang Edis benar. Waduh, Minta satu lagi, coba. waduh. Baik. Kita tunjukkan di hadis yang lain. Memang mereka ini menolak kebenaran. Kalau kita sampaikan kepada mereka kebenaran, mereka akan menolaknya. Dan mereka inilah tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Baik, saya akan tunjukkan ya hadis yang lain ya. Sebentar ya. Sebenarnya tadi siapa tadi? Sebenarnya masalah Muhammad ingin bunuh diri itu berkaitan dengan Warokah bin Naufal yang meninggal. Ketika Warokah bin Naufal meninggal, wahyu itu berhenti. Karena memang wahyunya ya datang dari Warokah itu. Baik. Saya tunjukkan. Oke, saya balikan lagi kamera saya ya. Gantian dong kamu yang baca. Coba. Kamu yang baca coba. Kamera Bang Edisnya kurang jelas. Apa kamera saya ya? Kemudian tak lama setelah Warokah meninggal dan wahyu terhenti beberapa lama hingga Nabi sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya dari puncak gunung. Setiap kali beliau ingin naik gunung dan untuk bunuh diri dengan menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun sekian lama wahyu tidak turun. Jiwa Muhammad kembali gila dan jiwanya terguncang lagi dan setiap kali ingin naik ke puncak gunung untuk bunuh diri dengan terjun bebas, Jibril datang lagi dan menasehatinya. Ini hadisnya ada nih, Sahih Bukhari nomor 6467. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah itu wahyu itu turun lagi kan Bang Edis? Saya balikin dulu kamera saya. Betul tidak Muhammad ingin bunuh diri? Iya. Itu. Sekarang kamu buat permintaan dulu. Saya solihin. Ya, saya ngomong dulu ya Bang Edis. Saya dulu, solihin, kan? Saya mengaku bahwa Muhammad memang pernah pengen bunuh diri. Coba silakan. Ayo, buat pengakuan. Saya solihin mengakui bahwasanya Nabi Muhammad pernah resah ketika wahyu tidak turun-turun. Namun setelah itu wahyu turun kembali. Dan ingin bunuh diri. Enggak begitu itu mah. Ya, tidur kau di bawah sana. Di bawah sana tidur. Disuruh mengaku. Udah jelas-jelas tertulis dia ingin melemparkan dirinya dari atas gunung. Gimana sih? Aduh, luar biasa teman-teman. Aduh. Sebenarnya kan sudah saya bilang, dalam diskusi yang bagus itu berani jujur. Cobalah, marilah kita jujur satu sama lain, mengakui saja memang itu yang tertulis. Kita ini kan tidak ketemu dengan Muhammad. Kita tidak berjumpa. Jangankan Muhammad, Bung Karno saja kita tidak berjumpa. Siapa di antara kalian yang berjumpa, berjabat tangan dengan Bung Karno? Kan tidak. Tetapi bagaimana kita mempercayai apa yang terjadi dengan Bung Karno, apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh terdahulu? Dari keterangan para saksi mata. Makanya literasi-literasi dari para saksi mata inilah yang kita gunakan. Nah, menurut keterangan dari para saksi mata, Muhammad memang ingin menerjunkan dirinya dari gunung. Gimana? Dan itu diakui. Kalau tidak percaya, datang ke tempatnya Yusuf PI. Bilang sama dia, Ustadz, betul nggak sih kata Edis, Muhammad pernah sempat mau bunuh diri? Ya betul. Karena apa? Karena wahyu berhenti. Kenapa wahyu berhenti? Karena Warokah bin Naufal meninggal. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman, mungkin kita siarannya kali ini mungkin nggak terlalu panjang ya, karena saya ini harus ke gereja. Di sini kan Minggu pagi, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kenapa beberapa hari ini tidak siaran? Karena saya itu banyak ngurusin syarat-syarat itu loh, jual beli rumah itu, teman-teman. Jadi saya banyak tanda tangannya itu sulit begitu ya, karena menandatangani secara elektronik. Begitu teman-teman. Jadi kadang-kadang saya perbesar, biasanya kalau tanda tangan di kertas kan cepat, ini kadang balik lagi, hilang lagi, begitu susah.
Itulah teman-teman kenapa saya beberapa hari tidak siaran. Makasih Bang Toyo, makasih. Saya beberapa kali tidak siaran itu karena itu. Akhirnya sekarang jadi siaran hari Minggu. Nah teman-teman, puji Tuhan ya teman-teman ya, bahwa rumah Apologet kita itu sudah ada dan tinggal proses balik namanya saja. Nah teman-teman, untuk dananya itu masih kurang sekitar 9% lagi. Lebih kurang 9%. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mensupport saya, teman-teman yang senang dengan channel Edis TV, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, mensupport saya di sini ya, yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot dulu, tangkap, cekrek, begitu, supaya tidak hilang teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support situ. Saya percaya teman-teman tinggal kurang 9%, artinya sudah kurang sedikit lagi ya teman-teman ya. Silahkan bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di situ. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa support ya. Ada tulisan berjalan di situ, ada Bank BRI, ada PayPal, ada Zelle. Teman-teman bisa support melalui yang tertera di YouTube tulisan berjalan itu. Kalau teman-teman nontonnya di tempat saya ya, mungkin kalau teman-teman nontonnya di channel lain begitu, di Facebook atau di mana, mungkin teman-teman tidak bisa lihat itu karena teman-teman tidak nonton di platform atau channel asli saya begitu. Karena ada banyak channel-channel yang menyiarkan siaran ini tetapi tidak mencantumkan itu teman-teman, support dan dukungan saya itu. Begitu ya teman-teman ya. Memang ada juga ya Facebook yang bukan punya saya tetapi dia mencantumkan ini juga, rekening yang asli begitu. Yang jelas teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport saya, lewatnya itu ya teman-teman ya, Bank BRI itu dan atas namanya Edi Sidabutar. Ya hati-hati teman-teman, saya tidak pernah menggunakan kiris, saya tidak pernah menggunakan dompet, saya tidak pernah menggunakan GoPay, saya tidak pernah menggunakan, pokoknya tidak pernah saya gunakan itu yang seperti itu. Saya gunakannya yang ini, yang di layar ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silahkan ya, bagi yang muslim-muslim ingin mengajukan permintaan naik, silahkan naik ya. Kita kasih naik ada Syafta. Ini Syafta ini udah berkali-kali naik sini tapi belum bertaubat juga deh. Sudah terbukti, sudah terbukti bahwa Warokah adalah yang memberikan wahyu kepada Muhammad, dia masih saja. Makasih Bang Gunadi. Silakan, Syafta nyalakan kamera. Ya. Silakan Syafta. Ya, Edis. Ya. Syafta, tadi kita ngobrol dengan Solihin tadi. Saya sudah jelas-jelas bacakan hadisnya. Bahwa Muhammad itu pernah naik ke puncak gunung, kemudian ingin melompat dari sana. Enggak, gini. Lalu datanglah Jibril. Tapi masalah nubuatan, bisa dibahas masalah nubuatan. Sebentar, karena kita ngelanjutin sedikit aja, sedikit. Enggak, saya mulai dari awal. Si iya. nggak mau dari awal. Oke, sedikit saja gini. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad sempat mau bunuh diri? Kan udah saya bilang, dari awal. Nubuatan dari awal kan? Ini ketakutan dia mengakui. Gimana? Saya bisa jawab nubuatan. Gini, ya. Kita ngomong ke masalah nubuatan habis ini. Betul atau tidak Muhammad sempat pengen bunuh diri? Enggak, nubuatan dulu, nanti sampai ke sana, begitu. Masa kita cerita aja dulu, cerita dari awal lah. Berat, saudara-saudara. Dibahas. Dan mereka itu adalah suatu kaum yang mengingkari kebenaran. Jikalau engkau membacakan kebenaran kepadanya, mereka akan menutup dan menyumpal kedua telinganya dengan jari-jarinya dan memalingkan wajahnya ke arah belakang. Demikianlah mereka mengingkari kebenaran yang dibacakan oleh Edis TV. Berani dari awal ada buatan. Kalau berani tidak. Bagaimana kamu mau membahas nubuatan orang yang jelas-jelas kebenaran saja kamu tidak mau akui? Saya naik karena saya bisa jawab nubuatan sampai ke sana. Iya, Sabta. Begini loh, begini. Kita akan bahas tentang nubuatan. Masalahnya begini, yang sudah nyata saja, yang sudah jelas-jelas ada dalam hadismu saja, kamu tolak. Bagaimana kamu mau mengakui yang lainnya?
Anda kenapa nggak mau saya balas nubuatan? Nanti Bukan sampai ke tidak sana. mau. Kamu akui nggak Muhammad itu sempat mau Upload bunuh nomor diri? 1 kok takut sama Sabta. Bukan siapa-siapa. Gimana ini? Sabta takut. Aku Sudah, silakan. mau? Silakan Oke. tunjukkan nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil. Oke. Ini masalah nubuatan. Gini. Aku akan menjawab, tapi aku memberi pertanyaan sama. Di mana nubuatan Paulus? Kalau terlalu berat, Nubuatan sisilah Paulus itulah. Orang tuanya siapa? Bisa jawab Anda? Paulus dengan Muhammad sama. Paulus tidak pernah Sama-sama mengatakan Rasul. dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Oke, ada. Itu sama Rasul. Paulus Penulis tidak firman. pernah mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan oleh nabi-nabi maupun kitab-kitab sebelumnya. Kok Anda percaya nggak ada nubuatannya Paulus? Ini orang pola Kenapa? pikirnya gimana sih? Kok Anda gini? Nabi Muhammad dengan Paulus sama derajatnya. Kristen Islam. Apakah orang Nabi yang Muhammad- harus begini? Apakah ketika kita mempercayai seseorang, maka seseorang itu harus dinubuatkan dalam Taurat dan Injil? Itu Edis. Ya udah, Anda tuh besok kau Anda ngomong menanya begini. nubuatan Nabi kami. Paulus nubuatannya nggak ada. Ayah Oke. ibunya pun bisa ditunjukkan Baik. siapa? Baik, Nah, itu blunder Anda tuh. Ayo silakan. baik. Dikatakan saya Sama, blunder benar sama, katanya. nggak ada beda gitu. Baik, Sama Rasul. dikatakan saya katanya blunder. silakan. Begini, besok-besok Iya, kalau ada blunder. besok-besok kalau ada orang berkata kepada kamu misalnya, kamu lagi nanya jalan raya, "Bang, ke kota bumi belok kiri apa belok kanan?" Dibilang, "Oh, belok kanan." "Mana nubuatan tentangmu dalam Taurat dan Injil?" Loh, kenapa? Ya karena nggak Nabi bisa Muhammad dipercaya, Rasul. karena tidak ada. Paulus Rasul. Gimana sih? Sama-sama penulis firman Tuhan. Nubuatan Paulusnya ada nggak tunjukin? Oke lah. Kan itu sudah kalau saya tahu nggak bilang, mungkin lah bercanda. Paulus Ayah tidak ibunya siapa pernah. Paulus tuh? Sabta, kalau ngomong Hah? satu-satu. Kok Anda percaya? Oke, siap. Ya. Begini, kamu kan bertanya kepada saya, di mana nubuatan tentang Paulus di dalam kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Taurat, Jabur, Injil, dan lain sebagainya. Jawaban saya begini, Paulus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Satu-satunya yang dikutip oleh Paulus untuk menubuatkan tentang pemberitaan Injil, itu ketika Paulus mengutip kitab Yesaya yang berbunyi, betapa bahagianya kedatangan mereka, yaitu pembawa kabar sukacita. Itu ada lagunya, itu sampai ada lagunya Simcha Kados, oh Nana Gibor, oh itu ada lagunya itu. Jadi betapa indahnya kedatangan orang-orang yang memberitakan kabar baik. Nah, tetapi dengan begitu pun Paulus tidak pernah mengatakan bahwasanya saya ini adalah yang dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, kitab Injil, kitab Taurat, nggak pernah ada. Nah, Muhammad mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Makanya kita tagih di mana nubuatan tentang Muhammad di dalam Injil dan Taurat yang namanya tertulis di situ. Mana? Oke, aku paham. Mungkin maksudnya jawaban Anda begini, Paulus nubuatan tidak ada, klaim tidak ada juga. Tapi kok Anda bisa mengaku itu Rasul? Masih menilai Muhammad. Anda bilang tidak ada nubuatan, ini kata Anda. Tapi masih ada klaim Muhammad dia itu Rasul. Paulus, nubuatan nggak ada, dikelimbung kagak. Dari mana jalannya bahwa setiap Rasul harus ada mengklaim seperti itu? Di mana Musa mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu? Nggak ada. Logika Itu macam Anda apa lari ke ini? Nabi Musa, nanti lari ke Nabi Abraham lagi. Kita sesuai. Nabi Muhammad, Paulus itu satu. Kamu Satu kan sama mengatakan bahwasanya setiap Rasul harus mengklaim ada nubuatan bahwa tentang dia di kitab-kitab terdahulu. Betul nggak? Oke. Coba gini lah Des ya, kita logika lah ya. Contoh petinju dunia, dia tidak diakui sebagai petinju dunia, dia tidak pula mengklaim dia sebagai petinju dunia. Jadi orang pasti nggak tahu dia itu petinju dunia, orang nggak ngomong dia petinju dunia, dia pun nggak ngeklaim. Oke, baik. Tapi kok bisa? Oke, orang petinju sebentar. dunia? Sebentar. Logikanya gimana? Saya tanya sama kamu, Logikanya. ini namanya apa? Apa cangkir? Mana di sini Ya. tertulis bahwa ini cangkir? Cangkir, gelas Mana di apa sini tuh? tertulis bahwa ini cangkir? Nggak ada. Nggak ada. Ya berarti bukan cangkir ini, nggak usah percaya. Di mana di sini tertulis gelas Aduh, mana? Anda logika Anda salah. Gimana nalar Anda ini? Gini, Kakinya contoh jongkok. kayak Mike Tyson. Dia tidak mengaku, dia orang tidak ada mengakui dia petinju dunia. Dia nggak klaim juga dia petinju dunia. Kok bisa mengakui petinju dunia? Iya, Orang nggak ngakui, pengakuan dia nggak klaim itu juga. begini loh. Itu, Seseorang, bisa. oke, Tahu Sabta, orang dari mana? Baik, Tahu baik. orang dari mana? begini. Itu. Pernah nggak selama kita diskusi ini, pernah nggak kamu mengaku bahwa kamu itu manusia?
Logi Anda tuh nggak masuk, Edis. Pertama nih lah, aku tetap Anda. Takut, Anda takut saya. Ya, tidur di bawah dulu sana. Takut Anda. Aduh, Takut, oke. takut. Kalau takut ya nggak mungkin saya naikkan. Artinya gemeteran saya takut, nggak berani naikkan. Kalau Juma takut sama saya, nah betul. Makanya kalau saya ngajukan permintaan naik, diblokir sama dia. Gimana? Karena orang membuat klaim, makanya kita tagih klaimnya itu. Kalau tidak membuat klaim, ngapain? Contoh misalnya saya. Adakah saya pernah mengklaim bahwa diri saya dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab Injil? Nggak pernah. Jadi jangan menagih kepada saya. Mana, Edis, nubuatan tentangmu? Mana saja. Iya kan? Aduh, gimana sih pola pikir mereka ini? Sungguh nekat yang nyata ya mereka ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Habib Mustafa. Ini nampaknya ini bukan Muslim ini Habib Mustafa ini ya. Sebentar. Rizky Aldiansyah. Oke, Rizky Aldiansyah. Ya, selamat malam Rizky Aldiansyah. Malam, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan On cam kamera nggak? Anda. Assalamualaikum. On cam? Bentar. Nyalakan kamera Anda. Susah gitu. Oke, nah kabur. Yuk yang muslim-muslim jangan ketakutan, jangan gemeteran. Saya siarannya ini sebentar lagi. Ayo gunakan kesempatan karena di sini ini hari Minggu pagi ya. Banyak kesibukan-kesibukan nanti ini saya. Jadi tinggal beberapa saat lagi nih 30 menit lagi silahkan ya manfaatkan ini kesempatan Anda untuk menyampaikan apa yang hendak Anda sampaikan begitu ya. Kita kasih naik ada Dahlan. Ya, selamat malam saudara Dahlan. Malam Bang. Ya, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Ya. Oke, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Pembahasannya hari ini apa Bang? Melanjutkan yang tadi Bang. Kita ini membahas mengenai sebenarnya yang dikatakan wahyu oleh Muhammad itu sebenarnya adalah hasil kerjaan daripada Warokah bin Naufal. Betul tidak Bang? Asal usul Muhammad nerima wahyu itu ketika dia suatu waktu bertahanus di Gua Hira. Betul? Bentar bang, jaringan bentar Bang. Waduh. Makanya kalau saya bilang teman-teman kalau naik ke sini bawa juga sekaligus jaringannya. Bisa dengar Bang suara saya? Nah ini kan sudah mulai kan. Ketika Muslim diskusi dengan saya, ketika terbuka kebenaran yang sesungguhnya tentang agama Islam, mereka akan berkata sinyal. Padahal tahu kita teman-teman bahwa memang sudah dikasih kode-kode untuk kan lari kan? Sudah saya bilang juga apa. Tapi ya inilah tugas kita untuk menunjukkan kepada orang-orang Islam dari mana sebenarnya asal usul dalam tanda kutip wahyu yang diterima Muhammad. Tiada lain, tiada bukan dari Warokah. Begitu. Ayo silakan. Makanya ketika Warokah meninggal dunia, wahyu berhenti. Tidak ada wahyu turun sampai waktu yang lama. Dan itu membuat Muhammad putus asa sehingga dia ingin lompat dari atas gunung, ingin mau coba bunuh diri. Tetapi banyak Muslim tidak mau mengakui itu. Gimana? Ayo silakan. Suryadi. Silakan Suryadi, nyalakan kamera Anda. Kami berkeluar tahu. Suryadi, Anda Muslim? Jadi ngundang. Ya silakan Suryadi. Oh lari. Teman-teman mungkin kalian ada sedang kongko-kongko, sedang nongkrong-nongkrong begitu bersama teman-teman. Ayo ngobrol rame-rame nggak apa-apa. Nyalakan, ya kan?
baru kita ngobrol begitu. Ini banyak loh yang nonton kalian ya, termasuk banyak yang bikin layar tancap juga ada. Besar, ya kan? Kasih proyektor, nobar, nonton bareng Edis TV. Makanya tunjukkan performa terbaik kalian. Ayo, silakan yang muslim-muslim ya. Jangan kalian berharap kepada Abdul Somad akan berani naik. Abdul Somad dan kawan-kawan gak akan berani naik. Karena apa? Karena dampaknya akan sangat luas. Bayangkan kalau Abdul Somad datang ke sini manggut-manggut ngiyakan saya. Habis tamat karirnya nanti. Oke, silakan Faris Abdullah. Bang, jangan ngelawan Bang, jangan ngelawan lampu, Bang. Akhirnya gelap. Ya, silakan Faris Abdullah, betul atau tidak bahwasanya Muhammad sempat ingin bunuh diri? Jadi ganti topik bisa ya? Udah bosan nih, Dis. Mau lari nih. Diskusikan dulu. Mana yang agama yang Sebentar, musuh. betul tidak Sama Muhammad pengen bunuh diri, betul? Nah ini tidak, itu aja Edis, bosan Edis. Iya, tidurlah kamu di bawah sana. Kamu mau mengakui yang sudah ada saja kamu nggak mau. Bagaimana kita mau membahas yang agak runyam, sementara yang udah jelas. Nah itu aja Edis, bosan Edis. Iya, tidurlah kamu di bawah sana. Kamu mau mengakui yang sudah ada saja kamu nggak mau. Bagaimana kita mau membahas yang agak runyam, sementara yang udah jelas saja tidak kau akui. Iya, sebentar teman-teman, saya dulu ya, sedikit 10. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, saya agak sedikit meler, hidung meler. Bentar. Karena di sini suhunya sudah mulai menurun teman-teman, sudah mulai menggigil. Jadi sudah banyak orang-orang pilek. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silahkan yang mau naik, ajukan permintaan naik. Ya. Meler ini. Ingusnya di mana-mana ini ya. Oke, kita kasih naik ada Sulis TCS. Oke, Sulis TCS, coba saya Sulis. Stanley Fung. Oke, Stanley Muslim, Bang. Halo. Muslim, Bang. Kristen tadinya sih mualaf tadinya. Coba Bang nyalakan kamera dulu. Ya sebentar ya. Tapi jangan dikipas ya Bang ya, karena suara kipasnya ke sini Bang. Oke. Sebentar. Ya, silakan. Mana sih? Saya sudah kirimkan itu undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Bang Stanley, Anda tadinya sempat mualaf. Ya. Berapa lama Anda mualaf, Bang? 3 bulan. 3 bulan doang? Iya. Tadinya Anda dari Kristen atau dari mana? Kristen mualaf 3 bulan? Baru 3 bulan yang lalu berarti? Iya. Cuman kayaknya tuh ajaran itu tuh nggak masuk ke otak. Yang menyebabkan Anda mualaf gimana? Karena anak. Oh, anak mualaf. No, real Muslim, real. Apa? Asli. Islam asli. Kok bisa anak Anda Islam? Ibunya Islam. Aku nikah sama. Oh, iya, paham. Jadi Anda punya istri seorang Muslim. Ya, ex. Oke, kemudian akhirnya
Anda beberapa tahun lamanya akhirnya masuklah ya, menerimalah. Akhirnya Anda mualaf 3 bulan yang lalu. Sekarang sudah meninggalkan lagi agama Islam. Saya tuh bisa dibilang anak domba yang hilang. Oke. Bagaimana Bang jalan ceritanya kok bisa Anda mualaf terus Anda tinggalkan lagi agama Islam? Kok cuma 3 bulan? Karena apa itu? Silakan. Nggak masuk akal. Seperti yang Bang Edis bilang gitu. Dari mana Anda tahu tidak masuk akal? Karena masa sih kita menyembah Tuhan yang udah mati. Oh, berarti ini gara-gara nonton Edis TV ini. Betul. Cakep. Makanya saya bilang teman-teman. Mualaf. Oke, silakan Bang, silakan. Now I'm a real Christian again. Mantap. Jadi seperti yang saya bilang teman-teman ya, mualaf kalau nonton saya ujung-ujungnya meninggalkan agama Islam. Begini. Iya, goncang. Begitu. Dan Abang saya kasih tahu Bang ya, contohnya itu Bang banyak sekali. Yang inbox saya bahwa dirinya sempat masuk Islam, kemudian dengerin saya, itu banyak sekali Bang. Bang, Iya. saya itu mualaf. Bahkan ada yang mualafnya sampai bertahun-tahun Bang. Lama mualafnya sampai puluhan tahun. Setelah saya dengerin kamu, pertama-pertama memang saya nggak percaya, tapi saya dengerin terus saya pikir-pikirin, bener juga yang ngambil. Akhirnya meninggalkan agama Islam. You penyelamat. Bukan saya Bang penyelamatnya. Penyelamat kita itu adalah Tuhan Father Yesus is God. Bang. Father. Iya, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Yes. Oke lah Bang, Yes, right. saya ucapkan Yes. selamat karena Anda adalah anak yang hilang yang sudah ditemukan kembali. Yes. Ya, semoga dengan pengalaman tersebut, dengan mengetahui hal tersebut, Anda semakin tahu, semakin kuat, semakin banyak pengalaman, dan Anda malah semakin menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Yes. Seperti itu, Bang, That's ya? it. Yes. Oke. Yes. Okay. Oke, makasih Bang Thank Stanley. you. Saya turunkan ya Bang. Thank you. Sama-sama Bang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Cuman 3 bulan. Waduh ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya ada orang-orang Islam atau Zuma dan kawan-kawan yang kalian lihat ada di kolom komentar maupun secara lisan mengatakan, gara-gara Edis TV banyak mualaf katanya. Bilang, kalau begitu, kalau misalnya Edis TV membuat mualaf massal, orang-orang berbondong-bondong pada mualaf, maka tolong masjid-masjid putarkan diskusi atau acara Edis TV. Katanya gara-gara Edis TV banyak yang mualaf. Ya pasang di toa, pakai toa. Begitu. Nah. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita mungkin hanya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Kita kasih naik ada syukur. Coba kita kasih naik syukur. Kita kasih naik syukur ya. Abdul Somad, Adi Hidayat, Donditan, dan kawan-kawan tidak mungkin berani menghadapi saya. Nanti dia akan mengiyakan saya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Suherman. Kayaknya udah pernah naik apa Suherman-nya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali, silakan nyalakan kamera, Muhammad Ali. Udahlah Bang, stop aja debat agama Bang. Cuman itu Bang. aja lah Bang sampai. Bang, boleh Anda bicara, nyalakan kamera. Semua kritik
kritik, saran, pendapat, bahkan saya terima semua. Coba, Bang, berhentilah kau debat agama, berhenti kau bahas-bahas Islam. Silakan, narasikan di hadapan 10.000 orang ini. Buka kamera, silakan. Iya, itulah yang dibilang tadi kata Bang Yusuf PI. Suruh menyalakan kamera, tapi abang nggak menyalakan kamera. Gimana abang ini mau ngomong? Kalau abang sungguh-sungguh ingin menyampaikan pesan, siapa tahu ada yang setuju denganmu. Mari nyalakan kamera, sampaikan saya kasih panggung loh ini. Silakan. Iya, saya cuma sebentar aja Bang. Nggak lama-lama. Kalau gitu dibawa dulu ya Bang ya. Aduh, udah dikasih kesempatan kok. Makasih. Gini loh teman-teman ya. Anda pernah nggak dikasih kesempatan untuk bicara di hadapan 10.000 orang? Ini baru yang di TikTok doang loh, ini 10.000. Belum yang di YouTube. Belum di channel-channel orang yang menyiarkan ini juga. Banyak orang ini ya. Ada puluhan ribu, belum nanti yang nonton secara siaran ulang. Pergunakan kesempatan ini, ayo. Kalau kamu ingin mengatakan kepada saya, berhenti kau membahas agama Islam, saya kasih panggung itu kepada kalian. Itu berdiskusi soal itu. Bahkan saya mengatakan, jikalau kita mengurus agama masing-masing, itu akan lebih baik. Islam urus agama Islam kalian. Kami Kristen urus agama kami. Mantap. Tetapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Fakta di lapangan mengatakan bahwa orang-orang Islam sering sekali ngurusin agama Kristen, bahasin agama Kristen. Bahkan orang-orang Kristen lagi ke gereja saja diganggu-ganggu, dirusuh-rusuhin. Coba berapa banyak kejadian orang Kristen ke gereja, sampai di gereja orang Islam nyala-nyalain speaker digede-gedein basoka. Rasulullah ya Rasul. Congornya dianuin ke masjid. Sering kayak begitu, udah sering, berulang-ulang. Begitu loh. Makanya di sini mari kita kalau memang itu maumu, kita mau debat, saya ladeni pun kita debat. Gitu loh. Mau diskusi, saya ladeni. Kurang bagaimana saya, begitu loh. Kan ini maksud saya itu supaya kita itu mendapatkan sebuah solusi. Kalau kamu berpikir bahwa Kristen itu sesat, Kristen itu salah, yang benar itu adalah agama Islam, ayo kita diskusikan, ayo. Kita jadikan diskusi kita ini sebagai satu tontonan kepada umum mana yang benar. Gitu. Kenapa harus takut? Jangan dikit-dikit lapor polisi. Penistaan agama. Jangan begitu. Kalau misalnya kamu ingin mengajak, marilah kita urus agama masing-masing, bagus. Nah masalahnya ustadz-ustadzmu tidak pernah berhenti. Gimana sih? Kalian lihat. Bagaimana podcast terbarunya Abdul Somad dengan Donditan. Apa yang mereka bahas? Agama Kristen. Masa saya tidak boleh menanggapi itu? Masa Abdul Somad sama Donditan bahas Kristen, terus saya bahas Islam? Berhenti kau bahas Islam. Biarkan Abdul Somad dan Donditan saja yang bahas agama lain. Karena apa? Karena mereka adalah ustadz-ustadz kami. Nasi kita ini. Coba. Mari kita itu berpikir secara jernih. Kenapa Abdul Somad, ulama besar,
boleh membahas agama Kristen. Dan orang-orang Islam akan berkata, itu kan namanya syiar dakwah, memberitakan kepada orang-orang kafir agar mereka bertaubat dan memeluk agama Islam. Loh, masa saya nggak boleh hal yang sama? Saya bahas agama Islam biar orang-orang Islam bertobat dan memeluk agama Kristen. Kan sama. Kita memiliki hak yang sama. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas memeluk agama yang diyakini. Aduh, saya. Mohon maaf teman-teman, ya agak sedikit flu. Setiap orang menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-29 kalau tidak salah mengatakan bahwa setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Iya, bebas memeluk apa yang diyakini dan bebas mengutarakan. Tetapi jangan fitnah. Itu memang boleh, tapi jangan fitnah. Siapa bilang Abdul Somad nggak boleh bahas agama Kristen? Boleh, tapi jangan fitnah. Saya pun juga boleh bahas agama Islam, jangan fitnah. Kan sudah saya bilang, kalau ada muslim yang bisa membuktikan kalau saya fitnah, saya akan lompat dari Monas. Sebentar teman-teman, saya... Oh, mohon maaf ya teman-teman ya, ini pilek, udah melewer kemana-mana ini ingusnya. Karena suhu sudah menurun teman-teman, udah berapa derajat sini? Berapa derajat ini? Biasanya 7 atau 9 derajat ini, udah seperti dalam kulkas. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Askalan. Silakan Askalan. Selamat malam Bang Askalan. Muslim Bang? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Silakan Bang. Kenapa Bang sering bahas Muslim Bang? Karena banyak ustadz-ustadz kalian membahas agama Kristen. Contohnya misalnya Zakir Naik. Zakir Naik berbicara dari atas podium, membahas agama Kristen, mengatakan bahwa Jesus is Muslim brother. Yesus itu seorang Muslim. Di dalam Injil dinubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Muhammad itu membenarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan seterusnya. Jadi karena ulama kalian membahas agama kami, maka saya punya panggilan untuk menjawabnya. Tapi bukan hanya menjawab doang, saya counter, saya balikan begitu klaim-klaim kalian itu. Contohnya misalnya, ketika Muhammad mengatakan bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, ternyata hanya bohong belaka. Nah kan? Alkitab itu berusia 2000 tahun, sedangkan waduh, belum sudah macet Bang. Bang, kan coba sampaikan lagi Bang, karena tadi suaranya macet-macet. Silakan. Jelaskan dulu. Gimana? Bang jelaskan. Dari jelaskan awal, apa Bang. itu? Soal agama Abang. Nanti kan selesai kantor. Oke. Kan Muhammad kan Muhammad di abad ke-7, tahun 700-an, 600 sekian, datang tahun 632. Ya, abad ke-7 itu, 600 sekian berarti kan udah abad ke-7. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi yang dinubuatkan dalam Taurat maupun Injil.
dirinya adalah seseorang yang membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan sebelumnya, meneruskannya begitu. Dan dikatakan dalam Al-Quran bahwa namanya tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ahli-ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Betul? Ya, betul Bang. Di Al-Quran begitu. Tetapi ternyata semuanya bohong. Kenapa saya katakan bohong? Baik, baik. Pada suatu waktu, sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab pernah membawa lembaran-lembaran Taurat dan Injil, pernah membawa kitab Taurat dan Injil di hadapan Muhammad. Ya, karena Nabi bilang dia adalah pembawa dari Taurat, Injil dan meneruskannya. Oke, tetapi ternyata reaksi Muhammad tidaklah seperti yang diharapkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, wajah Muhammad muram durja dan dia mengamuk. Ayat mana itu Bang? Waduh, tidak tahu dia. Baik, saya tunjukkan. Tulisan. Harusnya ada tulisan yang bilang marah. Iya, hadisnya Bang. Kan ada hadisnya. Hadis yang mengatakan bahwa Muhammad berwajah. Baik, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan hadis. Sebentar ya. Bentar. Taurat. Saya akan balikkan kamera saya buktikan kepada Anda bahwa kisah Bukankah ini sama, ada. Bang? Sama dengan Bible, sekitar abad pertama, 2000 tahun yang lalu. Maksudnya? Itu suara apa, Bang? Coba dikecilkan dulu gimana, Bang? Halo? Sudah. Bukan, itu suara apa itu yang di belakang itu? Seperti ada orang main game atau bagaimana sih itu? Oh, ada main game dia. Iya, coba Abang bisa nggak pindah dulu ke tempat yang lain begitu? Nih ya, saya balikkan kamera saya Bang ya, saya tunjukkan sama Abang. Jadi Muhammad itu Bang, mohon maaf, mungkin bahasa saya terlalu kasar. Dia itu seorang penipu. Loh kok bisa Anda bilang gitu Bang, penipu? Anda lancang ya. Nih, saya buktikan. Nih. Jadi ada satu kisah, sebentar. Nih ya. Nih, kisah Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Masa Injil membenarkan Muhammad tapi orang bawa Injil malah ditegur? Gimana sih? Ibarat kata gini. Ibarat kata gini. Bang, ada ayatnya, itu berita Bang. Iya, ini kan berita Bang dia. Muhammad kan kisah hidupnya kan diberitakan lewat hadis. Betul? Nih, saya bacakan ya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar ibnu Khattab memegang lembaran dari kitab Injil yang dibawa oleh orang Yahudi. Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Dan kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau segera menegur Umar dengan tegas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh, aku telah membawakan kepada kalian agama yang putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Tukang klaim. Saya balikin dulu. Kan dibilang meneruskan, Bang, meneruskan. Ya, saya balikin dulu. Injil. Oke, saya balikin dulu. Betul tidak Nabi Muhammad sendiri bilang dia meneruskan. Oke. Meneruskan. Betul tidak bahwasanya Injil membenarkan Muhammad? Injil datang sekitar 600 tahun sebelum Betul Al-Quran, tidak Bang. dia membenarkan Muhammad? Timeline-nya beda, Bang. Timeline-nya beda.
Iya, Timelinenya beda. ngerti saya Injil Bang, datang ngerti. dulu, sebelum Timelinenya beda. Gimana? Injil sudah datang 700 tahun, 600-700 tahun 700 sebelum Bang. Muhammad datang. Benar tidak Injil itu membenarkan Muhammad, mengkonfirmasi Muhammad? Benar Bang. Kalau benar, kenapa dia harus ngamuk-ngamuk sama Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab memegang Injil itu? Hai, dia tidak bilang mengamuk, dia bilang agama dia meneruskan. Iya, dia menegur Bang, menegur. Dia menyalahkan perbuatan Umar tersebut nih loh. Saya bacakan lagi. Aduh, sulit bener Muslim nyambung. Lihat nih ya, lihat nih. Perhatikan. Ketika Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat dari Injil dari yang dibawa oleh orang Yahudi, Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, apa respon dia? Respon dia apa? Menegur. Menegur. Kenapa Dia ditegur buku yang membenarkan Muhammad? Gimana sih? Buku yang membenarkan Muhammad seharusnya Muhammad malah berkata, wahai Umar, betul kan yang saya katakan bahwa kitab itu membenarkan saya? Itu yang seharusnya dilakukan oleh Muhammad. Ini malah ditegur gimana? Bilang saja takut ketahuan. Harusnya seandainya dulu ada lagu, Bang, seandainya dulu di situ ada Umar, ada Muhammad, ada saya, ada lagu, saya nyanyi begini. Oh, kamu ketahuan. Tidak ada namamu di dalam Injil. Tereret. Oh. Ya Itu memang ditegur, benar Bang. ketahuan. Ya ditegur, itu ditegur karena Bahkan di dalam riwayat lain wajah meneruskan. Bang, bahkan di dalam riwayat lain dikatakan wajah Muhammad itu memerah dia. Saking dia marahnya dengan Umar. Di dalam Al-Quran, itu belum lengkap. Maksudnya gimana? Kan meneruskan kitab Taurat, meneruskan Bible. Dia menegur. Baik. Itu karena Saya akan belum tunjukkan lengkap. apa kata Al-Quran ya. Nih. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya tunjukkan. Aduh. Nih ya, saya bukakan Quran di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46 ya. Dan Muhammad tidak percaya dengan ayat ini. Saya balikan ya. Surat Al-Maidah ayat 46, betul? Maaf ya, saya agak sedikit pilek ya teman-teman, mohon maaf. Oke, dikatakan apa di sini? Perhatikan. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya apa? Ada apa dalam Injil? Petunjuk dan Cahaya. Dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau Al-Quran bilang dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, sementara Muhammad reaksi ketika melihat sahabatnya membawa kitab yang ada petunjuk dan cahaya, malah muram durja. Artinya, Muhammad adalah orang yang dia panas dia dengan kebenaran Taurat dan Injil. Dia panas dengan petunjuk dan cahaya yang ada dalam Taurat dan Injil. Makanya tiada lain, tiada bukan Muhammad, tiada lain adalah Syaitonir Rajim. Karena dia tidak mau menerima kebenaran. Dia menegur karena belum lengkap. Dia meneruskan Taurat Injil. Menegur karena belum lengkap apanya sih Bang? Aduh. Susah lah kamu nih Bang. Sulit ini. Sekitar 5.000 tahun. Injil sekitar 2.000 tahun. Al-Quran 1.400 tahun. Timelinenya beda Bang. Ini Anda ini guru matematika malah ngobrol soal agama ini Anda ini. Saya tahu Bang. Saya tahu sejarah Bang. Sejarah banyak saya tahu Bang. Al-Quran di abad ke-7 mengatakan bahwa Injil adalah kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya kebenaran di dalamnya, betul? Betul.
Tetapi ketika sahabat Muhammad Umar ibnu Khattab membawa kitab tersebut, kenapa Muhammad malah marah-marah dan wajahnya merah? Marah dia menegur Umar bin Khattab. Kenapa? Dia menegur karena kenapa tertulis di situ orang Yahudi membawa Injil. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Bang, belajar dulu sana ya, belajar dulu. Dibawa dulu sana. Belum. Aduh. Tapi itulah teman-teman ya, yang saya bilang kepada mereka. Orang yang menolak Injil, orang yang menolak cahaya dan petunjuk kebenaran di dalam Injil, yang tidak suka, itu adalah ya iblis dan sekutunya. Iblis tidak suka dengan cahaya dan kebenaran. Iblis senangnya dengan kegelapan dan dusta-dusta. Makanya saya katakan bertaubatlah kalian. Bertaubat. Juma, Donditan, Abdul Somad. Bertaubat. Ya. Bertobat kalian, bertobat. Karena apa? Karena apa? Injil di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya Injil itu kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Siapa yang tidak suka dengan cahaya, terang? Iblis. Muhammad dapat wahyu di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu tempat yang gelap. Coba sekarang saya tanya dengan kaum muslimin wal muslimat. Apakah Gua Hira itu tempat yang gelap atau tempat yang terang? Tempat yang gelap. Nah, kemudian kebenaran, ya, petunjuk dan cahaya dan kebenaran itu ada dalam Injil. Apa kata Tuhan Yesus? Jika iya, katakan iya. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Jangan berdusta. Jangan ada tipu-tipu. Sementara Muhammad mengajarkan boleh kalian berdusta dalam hal-hal tertentu. Takiyah. Kan kita sudah lihat perbedaan-perbedaannya. Masa sih kalau kalian mau ngetes air laut itu asin, kalian minum semua? Kan tidak perlu. Untuk membuktikan air laut itu asin, ambil sampel. Ambil sampel sedikit, minum, oh ini asin. Simpulkan semua air laut asin, kan gitu. Masa mau saya buktikan semuanya? Diambil yang sederhana-sederhana saja, begitu. Ya, saya harap pemberitahuan saya ini menyadarkan kalian, ya, Juma dan kawan-kawan. Mohon maaf ya teman-temannya, saya agak flu. Semoga pemberitaan yang saya ini menyadarkan kalian dan kalian sadar akan kebenaran tersebut dan kalian segera datang kepada sang kebenaran tersebut, yaitu Tuhan Yesus, ya. Saya rasa itu saja teman-teman siaran untuk malam hari ini, karena saya harus mengerjakan sesuatu di sini hari Minggu pagi, ya. Kami mau ke gereja. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman, program pendirian rumah apologetnya sudah di depan mata, teman-teman, sudah terjadi transaksi jual belinya, teman-teman, hanya saja masih kekurangan dana sekitar 10%, 9% lah kurang lebih lah ya, sekitar segitu-segitulah ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hati, ingin mensupport, teman-teman bisa mensupportnya, teman-teman tangkap layarnya, nanti teman-teman kehilangan kalau nggak tangkap layarnya, screenshot ya. Apa itu screenshot itu? Screenshot itu maksudnya cuplikan gambar ini ditangkap. Kalau tidak ngerti, tanya anak, begitu. Karena banyak juga yang nonton ini orang-orang tua, teman-teman, yang tidak tahu bagaimana cara menangkap layar. Ya, silakan teman-teman tangkap layar, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Semoga teman-teman pembangunan rumah apologet ini atau pembelian rumah apologet ini ya teman-temannya berjalan lancar, sukses.